Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, rasanya tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang lebih patut untuk kita sanjungkan, melainkan marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha sayang terhadap yang ia sayang, yang mana berkat izin, pertolongan serta nikmat daripadanya juahlah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam majelis yang penuh dengan barokah di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka tentunya kita melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah, yaitu dengan kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita sama berdoa kepada Allah, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, semoga apapun yang kita lakukan, khususnya rangkaian Jumat kita pada siang hari ini, semoga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai suatu rangkaian amal ibadah kita yang makbul, yang diterima di sisinya, sehingga pada saat kita kembali menghadap kehadiratnya kelak, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan sebagai suatu tambahan bekal buat kita semua. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabiun Al-Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan berkhutbah pada siang hari ini selaku khatib, tak lupa pula tentunya saya berwasiat kepada kita semua dan kepada diri saya pribadi khususnya, untuk marilah kita senantiasa berupaya, berusaha dengan sekuat kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita, untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala inilah harapan kita, keinginan kita untuk memperoleh hasanah di dunia wa hasanah fil akhirah, sebagaimana doa yang sering kali kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah akan bisa kita raih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, perjalanan waktu telah mengantarkan kita sekarang berada di penghujung tahun 1443 Hijriah, dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 1444 Hijriah. Maka berkenaan dengan ini, judul atau tema khutbah kita pada siang hari ini yaitu menyambut tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah, yakni tahun 1444 Hijriah, dan itu artinya kita akan memasuki babak baru dalam perjalanan kehidupan ini. Untuk itu ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang mula-mula kita harus perhatikan adalah mengkilas balik segala sesuatu yang telah kita lakukan selama setahun yang lalu, untuk kita sempurnakan segala kekurangannya dan untuk kita perbaiki segala bentuk kesalahannya, agar kita dapat meniti ke depan dengan lebih baik dan lebih maju. Khususnya
yang bertalian dengan kehidupan beragama kita dan umumnya dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, bila kita kembali kepada sejarah, kita akan mendapati catatan penting bahwa penetapan awal bulan Hijriyah ini dikaitkan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, yang merupakan tonggak sejarah perjuangan Islam. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, mereka menghadapi tekanan bertubi-tubi dari kafir Quraisy, baik dalam bentuk tindakan kriminal, teror fisik maupun tekanan politik. Kondisi yang tidak menyenangkan tersebut akhirnya diantisipasi dengan turunnya perintah hijrah ke Madinah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini semestinya dijadikan renungan yang mendalam bagi umat Islam pada masa sekarang. Artinya, pada setiap pergantian tahun Hijriah ini, hendaklah kita menyempatkan diri untuk mengingat kembali sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, untuk kita jadikan pendorong semangat juang. Karena dengan merenungi seperti itu, semangat juang generasi penerus menjadi meningkat. Salah satu gambaran sejarah yang terkait dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya adalah sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hasr ayat ke-9 sampai dengan 10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni Ansor, sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada banyak hikmah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Pertama, adanya saling kasih mengasihi di antara dua kelompok, yakni kelompok Muhajirin yang merupakan kelompok pendatang dengan Ansor yang merupakan penduduk asli. Artinya, sesama umat Islam tidak membedakan orang lain dari manapun mereka datang. Kaum Ansor sebagai penduduk asli menerima kedatangan kaum Muhajirin dengan sepenuh hati, berdasarkan rasa cinta karena Allah. Bahkan mereka rela berkorban demi membantu kaum pendatang yang tertindas oleh kaum kafir musyrik. Mereka mendahulukan kebutuhan kaum Muhajirin meskipun mereka kaum Ansor memerlukannya. Dan hal ini tentunya sesuai dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, masalul mu'mini fi tawaddihim wa tarahumihim kamasalil jasadi izastaka itwun minhu tada'a sa'iruhu bil humma was sahar. Gambaran orang-orang yang beriman dalam sikap saling mencintai dan saling mengasihi itu, kata Nabi, adalah laksana satu tubuh. Ketika salah satu anggota tubuh sakit,
maka kesemuanya ikut-ikutan merasakannya dan berjaga. Untuk itu ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita sebagai umat Islam menciptakan iklim yang sejuk di antara sesama dengan sikap saling mencintai dan saling mengasihi, agar tercipta suatu kondisi yang sejahtera dan aman dalam kehidupan ini. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Inna ahabbakum ilallah alladzina ya'lafuna aw yu'lafun wa inna abghadakum ilallah al-masa'una bin namimah wal mufarriquna bainal ikhwan." Sesungguhnya kata Nabi SAW, yang lebih mendatangkan rasa cinta kepada Allah itu adalah orang-orang yang bersedia mengasihi atau dikasihi, dan yang lebih mendatangkan kemurkaan Allah itu adalah orang-orang yang berusaha mengadu domba, yang memisahkan persaudaraan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, berdasarkan uraian singkat di atas, maka marilah kita sambut tahun baru umat Islam ini dengan cinta kasih. Kita jadikan semangat hijrah sebagai tonggak perjuangan kita untuk tujuan mulia. Marilah tahun baru hijriah ini kita jadikan tahun peningkatan persaudaraan antara kita, tahun cinta kasih sesama muslim, agar umat Islam menjadi umat yang maju, yang mendapat tempat tinggi baik di sisi Allah maupun dalam kehidupan sesama. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, demi waktu, bahwa sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam suatu kerugian, kecuali yang ada pada diri mereka 4 perkara. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah. Yang kedua, mereka buktikan keimanan mereka kepada Allah itu dengan mereka melaksanakan amal soleh, yakni dengan melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah larang. Termasuk satu di antaranya, mereka berusaha untuk saling cinta mencinta. Kemudian yang ketiga, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka senantiasa saling menasihati di dalam kebaikan. Dan yang keempat, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka senantiasa saling menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi amarona bil ittihad wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba' faya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasadi'u ila maghfirati rabbil alamin wa a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillahi ajmain.
wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa adaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin, Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin, Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin, wansuril islam wal muslimin wal mujahidin, wa khususan habibana wa ustazana wa man ma'ahum, wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin, wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum manafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, rasanya tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang lebih patut untuk kita sanjungkan, melainkan marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha sayang terhadap yang ia sayang, yang mana berkat izin, pertolongan serta nikmat daripadanya juahlah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam majelis yang penuh dengan barakah di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka tentunya kita melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah, yaitu dengan kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita sama berdoa kepada Allah, ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, semoga apapun yang kita lakukan, khususnya rangkaian Jumat kita pada siang hari ini, semoga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai suatu rangkaian amal ibadah kita yang makbul, yang diterima di sisinya, sehingga pada saat kita kembali menghadap kehadirannya kelak, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan sebagai suatu tambahan bekal buat kita semua. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabiun Al-Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan berkhutbah pada siang hari ini selaku khatib, tak lupa pula tentunya saya berwasiat kepada kita semua dan kepada diri saya pribadi khususnya, untuk marilah kita senantiasa berupaya, berusaha dengan sekuat kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita, untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala inilah harapan kita, keinginan kita untuk memperoleh hasanah di dunia wa hasanah fil akhirah, sebagaimana doa yang sering kali kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, insyaallah akan bisa kita raih. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, perjalanan waktu telah mengantarkan kita sekarang berada di penghujung tahun 1443 Hijriah, dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 1444 Hijriah. Maka berkenaan dengan ini, judul atau tema khutbah kita pada siang hari ini yaitu menyambut tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah, dan di tahun 1444 Hijriah, dan itu artinya kita akan memasuki babak baru dalam perjalanan kehidupan ini. Untuk itu ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang mula-mula kita harus perhatikan adalah mengkilas balik segala sesuatu yang telah kita lakukan selama setahun yang lalu, untuk kita sempurnakan segala kekurangannya dan untuk kita perbaiki segala bentuk kesalahannya, agar kita dapat menitih ke depan dengan lebih baik dan lebih maju, khususnya yang bertalian dengan kehidupan beragama kita dan umumnya dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bila kita kembali kepada sejarah, kita akan mendapati catatan penting bahwa penetapan awal bulan Hijriah ini dikaitkan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, yang merupakan tonggak sejarah perjuangan Islam. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, mereka menghadapi tekanan bertubi-tubi dari kafir Quraisy, baik dalam bentuk tindakan kriminal, teror fisik maupun tekanan politik. Kondisi yang tidak menyenangkan tersebut akhirnya diantisipasi dengan turunnya perintah hijrah ke Madinah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini semestinya dijadikan renungan yang mendalam bagi umat Islam pada masa sekarang. Artinya pada setiap pergantian tahun Hijriah ini hendaklah kita menyempatkan diri untuk mengingat kembali sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, untuk kita jadikan pendorong semangat juang, karena dengan merenungi seperti itu semangat juang generasi penerus menjadi meningkat. Salah satu gambaran sejarah yang terkait dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya adalah sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hasr ayat ke-9 sampai dengan 10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni Ansor, sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansar,
mereka berdoa, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada banyak hikmah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Pertama, adanya saling kasih mengasihi di antara dua kelompok, yakni kelompok muhajirin yang merupakan kelompok pendatang dengan Ansor yang merupakan penduduk asli. Artinya, sesama umat Islam tidak membedakan orang lain dari manapun mereka datang. Kaum Ansor sebagai penduduk asli menerima kedatangan kaum muhajirin dengan sepenuh hati berdasarkan rasa cinta karena Allah. Bahkan mereka rela berkorban demi membantu kaum pendatang yang tertindas oleh kaum kafir musyrik. Mereka mendahulukan kebutuhan kaum muhajirin meskipun mereka kaum Ansor memerlukannya, dan hal ini tentunya sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Masalul mu'mini fi tawaddihim wa tarahumihim kama salil jasadi izastaka itwun minhu tada'a sa'iruhu bil humma was sahar." Gambaran orang-orang yang beriman dalam sikap saling mencintai dan saling mengasihi itu, kata Nabi, adalah laksana satu tubuh. Ketika salah satu anggota tubuh sakit, maka kesemuanya ikut-ikutan merasakannya dan berjaga. Untuk itu ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita sebagai umat Islam menciptakan iklim yang sejuk di antara sesama dengan sikap saling mencintai dan saling mengasihi, agar tercipta suatu kondisi yang sejahtera dan aman dalam kehidupan ini. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Inna ahabbakum ilallah alladzina ya'lafuna aw yu'lafun wa inna abghadakum ilallah al-masa'una bin namimah wal mufarriquna bainal ikhwan." Sesungguhnya, kata Nabi SAW, yang lebih mendatangkan rasa cinta kepada Allah itu adalah orang-orang yang bersedia mengasihi atau dikasihi, dan yang lebih mendatangkan kemurkaan Allah itu adalah orang-orang yang berusaha mengadu domba, yang memisahkan persaudaraan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, berdasarkan uraian singkat di atas, maka marilah kita sambut tahun baru umat Islam ini dengan cinta kasih. Kita jadikan semangat hijrah sebagai tonggak perjuangan kita untuk tujuan mulia. Marilah tahun baru hijriah ini kita jadikan tahun peningkatan persaudaraan antara kita, tahun cinta kasih sesama muslim, agar umat Islam menjadi umat yang maju, yang mendapat tempat tinggi baik di sisi Allah maupun dalam kehidupan sesama. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, demi waktu, bahwa sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam suatu kerugian, kecuali yang ada pada diri mereka 4 perkara. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah. Yang kedua, mereka buktikan keimanan mereka kepada Allah itu dengan mereka melaksanakan amal soleh, yakni dengan melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah larang. Termasuk satu di antaranya, mereka berusaha untuk saling cinta mencinta. Kemudian yang ketiga, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka senantiasa saling menasihati di dalam kebaikan. Dan yang keempat, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka senantiasa saling menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasadi'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillahi ajmain wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin, Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin, Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin, wansuril islam wal muslimin wal mujahidin wa khususan habibana wa ustazana wa man ma'ahum wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum manafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, rasanya tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang lebih patut untuk kita sanjungkan, melainkan marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha sayang terhadap yang ia sayang, yang mana berkat izin, pertolongan serta nikmat daripadanya juahlah. Alhamdulillah,
pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam majelis yang penuh dengan barokah di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka tentunya kita melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah, yaitu dengan kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita sama berdoa kepada Allah, ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, semoga apapun yang kita lakukan, khususnya rangkaian Jumat kita pada siang hari ini, semoga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai suatu rangkaian amal ibadah kita yang makbul, yang diterima di sisinya, sehingga pada saat kita kembali menghadap kehadirannya kelak, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan sebagai suatu tambahan bekal buat kita semua. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabiul Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan berkhutbah pada siang hari ini selaku khatib tak lupa pula tentunya saya berwasiat kepada kita semua dan kepada diri saya pribadi khususnya untuk marilah kita senantiasa berupaya, berusaha dengan sekuat kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala inilah harapan kita, keinginan kita untuk memperoleh hasanah di dunia wa hasanah fil akhirah, sebagaimana doa yang sering kali kita munajatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, insyaallah akan bisa kita raih. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, perjalanan waktu telah mengantarkan kita sekarang berada di penghujung tahun 1443 Hijriah, dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 1444 Hijriah. Maka berkenaan dengan ini, judul atau tema khutbah kita pada siang hari ini yaitu menyambut tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah, yakni tahun 1444 Hijriah, dan itu artinya kita akan memasuki babak baru dalam perjalanan kehidupan ini. Untuk itu ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang mula-mula kita harus perhatikan adalah mengkilas balik segala sesuatu yang telah kita lakukan selama setahun yang lalu, untuk kita sempurnakan segala kekurangannya dan untuk kita perbaiki segala bentuk kesalahannya agar kita dapat menitih ke depan dengan lebih baik dan lebih maju, khususnya yang bertalian dengan kehidupan beragama kita dan umumnya dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bila kita kembali kepada sejarah, kita akan mendapati catatan penting bahwa penetapan awal bulan Hijriah ini dikaitkan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, yang merupakan tonggak sejarah perjuangan Islam. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, mereka menghadapi tekanan bertubi-tubi dari kafir Quraisy, baik dalam bentuk tindakan kriminal, teror fisik maupun tekanan politik. Kondisi yang tidak menyenangkan tersebut akhirnya diantisipasi dengan turunnya perintah hijrah ke Madinah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hal ini semestinya dijadikan renungan yang mendalam bagi umat Islam pada masa sekarang. Artinya pada setiap pergantian tahun Hijriah ini hendaklah kita menyempatkan diri untuk mengingat kembali sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, untuk kita jadikan pendorong semangat juang. Karena dengan merenungi seperti itu, semangat juang generasi penerus menjadi meningkat. Salah satu gambaran sejarah yang terkait dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya adalah sebagaimana terdapat
dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hasr ayat ke-9 sampai dengan 10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni Ansor, sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada banyak hikmah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Pertama, adanya saling kasih mengasihi di antara dua kelompok, yakni kelompok Muhajirin yang merupakan kelompok pendatang dengan Ansor yang merupakan penduduk asli. Artinya, sesama umat Islam tidak membedakan orang lain dari manapun mereka datang. Kaum Ansor sebagai penduduk asli menerima kedatangan kaum Muhajirin dengan sepenuh hati berdasarkan rasa cinta karena Allah. Bahkan mereka rela berkorban demi membantu kaum pendatang yang tertindas oleh kaum kafir musyrik. Mereka mendahulukan kebutuhan kaum Muhajirin meskipun mereka kaum Ansor memerlukannya. Dan hal ini tentunya sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, masalul mu'mini fi tawaddihim wa tarahumihim kamasalil jasadi izastaka itwun minhu tada'a sa'iduhu bil humma was sahar. Gambaran orang-orang yang beriman dalam sikap saling mencintai dan saling mengasihi itu, kata Nabi, adalah laksana satu tubuh. Ketika salah satu anggota tubuh sakit, maka kesemuanya ikut-ikutan merasakannya dan berjaga. Untuk itu ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita sebagai umat Islam menciptakan iklim yang sejuk di antara sesama dengan sikap saling mencintai dan saling mengasihi, agar tercipta suatu kondisi yang sejahtera dan aman dalam kehidupan ini. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, inna ahabbakum ilallah alladzina ya'lafuna aw yu'lafun wa inna abghadakum ilallah al-masa'una bin namimah wal mufarriquna bainal ikhwan. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, yang lebih mendatangkan rasa cinta kepada Allah itu adalah orang-orang yang bersedia mengasihi atau dikasihi, dan yang lebih mendatangkan kemurkaan Allah itu adalah orang-orang yang berusaha mengadu domba, yang memisahkan persaudaraan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, berdasarkan uraian singkat di atas, maka marilah kita sambut tahun baru umat Islam ini dengan cinta kasih. Kita jadikan semangat hijrah sebagai tonggak perjuangan kita untuk tujuan mulia. Marilah tahun baru hijriah ini kita jadikan tahun peningkatan persaudaraan antara kita, tahun cinta kasih sesama muslim, agar umat Islam menjadi umat yang maju, yang mendapat tempat tinggi baik di sisi Allah maupun dalam kehidupan sesama.
Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, demi waktu, bahwa sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam suatu kerugian, kecuali yang ada pada diri mereka 4 perkara. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah. Yang kedua, mereka buktikan keimanan mereka kepada Allah itu dengan mereka melaksanakan amal soleh, yakni dengan melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah larang. Termasuk satu di antaranya, mereka berusaha untuk saling cinta mencinta. Kemudian yang ketiga, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka senantiasa saling menasihati di dalam kebaikan. Dan yang keempat, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka senantiasa saling menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasadi'u ila maghfirati rabbil alamin wa a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillahi ajmain wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa adaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin, Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin, Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wal mujahidin wa khususan habibana wa ustazana wa man ma'ahum wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, rasanya tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang lebih patut untuk kita sanjungkan, melainkan marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha sayang terhadap yang ia sayang, yang mana berkat izin, pertolongan serta nikmat daripadanya juahlah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam majelis yang penuh dengan barokah di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka tentunya kita melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah, yaitu dengan kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita sama berdoa kepada Allah, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, semoga apapun yang kita lakukan, khususnya rangkaian Jumat kita pada siang hari ini, semoga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai suatu rangkaian amal ibadah kita yang makbul, yang diterima di sisinya, sehingga pada saat kita kembali menghadap kehadirannya kelak, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan sebagai suatu tambahan bekal buat kita semua. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabiun Al-Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan berkhutbah pada siang hari ini, selaku khatib tak lupa pula tentunya saya berwasiat kepada kita semua dan kepada diri saya pribadi khususnya, untuk marilah kita senantiasa berupaya, berusaha dengan sekuat kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita, untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala inilah harapan kita, keinginan kita untuk memperoleh hasanah di dunia wa hasanah fil akhirah, sebagaimana doa yang sering kali kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah akan bisa kita raih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, perjalanan waktu telah mengantarkan kita sekarang berada di penghujung tahun 1443 Hijriah, dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 1444 Hijriah. Maka berkenaan dengan ini, judul atau tema khutbah kita pada siang hari ini yaitu menyambut tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah, yakni tahun 1444 Hijriah, dan itu artinya kita akan memasuki babak baru dalam perjalanan kehidupan ini. Untuk itu ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang mula-mula kita harus perhatikan adalah mengkilas balik segala sesuatu yang telah kita lakukan selama setahun yang lalu, untuk kita sempurnakan segala kekurangannya dan untuk kita perbaiki segala bentuk kesalahannya, agar kita dapat menitih ke depan dengan lebih baik dan lebih maju, khususnya yang bertalian dengan kehidupan beragama kita dan umumnya dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, bila kita kembali kepada sejarah,
kita akan mendapati catatan penting bahwa penetapan awal bulan Hijriyah ini dikaitkan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, yang merupakan tonggak sejarah perjuangan Islam. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, mereka menghadapi tekanan bertubi-tubi dari kafir Quraisy, baik dalam bentuk tindakan kriminal, teror fisik, maupun tekanan politik. Kondisi yang tidak menyenangkan tersebut akhirnya diantisipasi dengan turunnya perintah hijrah ke Madinah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal ini semestinya dijadikan renungan yang mendalam bagi umat Islam pada masa sekarang. Artinya, pada setiap pergantian tahun Hijriah ini, hendaklah kita menyempatkan diri untuk mengingat kembali sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, untuk kita jadikan pendorong semangat juang. Karena dengan merenungi seperti itu, semangat juang generasi penerus menjadi meningkat. Salah satu gambaran sejarah yang terkait dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya adalah sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat ke-9 sampai dengan 10, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni Ansor, sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada banyak hikmah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Pertama, adanya saling kasih mengasihi di antara dua kelompok, yakni kelompok Muhajirin yang merupakan kelompok pendatang dengan Ansor yang merupakan penduduk asli. Artinya, sesama umat Islam tidak membedakan orang lain dari manapun mereka datang. Kaum Ansor sebagai penduduk asli menerima kedatangan kaum Muhajirin dengan sepenuh hati, berdasarkan rasa cinta karena Allah. Bahkan mereka rela berkorban demi membantu kaum pendatang yang tertindas oleh kaum kafir musyrik. Mereka mendahulukan kebutuhan kaum Muhajirin meskipun mereka kaum Ansor memerlukannya. Dan hal ini tentunya sesuai dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, masalul mu'mini fi tawaddihim wa tarahumihim kamasalil jasadi izastaka itwun minhu tada'a sa'iruhu bil humma was sahar. Gambaran orang-orang yang beriman dalam sikap saling mencintai dan saling mengasihi itu, kata Nabi, adalah laksana satu tubuh. Ketika salah satu anggota tubuh sakit, maka kesemuanya ikut-ikutan merasakannya dan berjaga. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita sebagai umat Islam menciptakan iklim yang sejuk di antara sesama,
dengan sikap saling mencintai dan saling mengasihi agar tercipta suatu kondisi yang sejahtera dan aman dalam kehidupan ini. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Inna ahabbakum ilallah alladzina ya'lafuna aw yu'lafun wa inna abghadakum ilallah al-masa'una bin namimah wal mufarriquna bainal ikhwan." Sesungguhnya kata Nabi SAW, yang lebih mendatangkan rasa cinta kepada Allah itu adalah orang-orang yang bersedia mengasihi atau dikasihi, dan yang lebih mendatangkan kemurkaan Allah itu adalah orang-orang yang berusaha mengadu domba, yang memisahkan persaudaraan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, berdasarkan uraian singkat di atas, maka marilah kita sambut tahun baru umat Islam ini dengan cinta kasih. Kita jadikan semangat hijrah sebagai tonggak perjuangan kita untuk tujuan mulia. Marilah tahun baru hijriah ini kita jadikan tahun peningkatan persaudaraan antara kita, tahun cinta kasih sesama muslim, agar umat Islam menjadi umat yang maju, yang mendapat tempat tinggi baik di sisi Allah maupun dalam kehidupan sesama. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, demi waktu, bahwa sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam suatu kerugian, kecuali yang ada pada diri mereka 4 perkara. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah. Yang kedua, mereka buktikan keimanan mereka kepada Allah itu dengan mereka melaksanakan amal soleh, yakni dengan melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah larang. Termasuk satu di antaranya, mereka berusaha untuk saling cinta mencinta. Kemudian yang ketiga, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka senantiasa saling menasihati di dalam kebaikan. Dan yang keempat, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka senantiasa saling menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasadi'u ila maghfirati rabbil alamin wa a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillahi ajmain wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin
Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin, Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin, wansuril islam wal muslimin wal mujahidin, wa khususan habibana wa ustazana wa man ma'ahum, wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin, wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.